Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas satu lagi tentang saham, yaitu apa 4 hal yang harus disiapkan kalau kita mau investasi saham. Jadi banyak teman-teman yang bercerita kalau dia ingin investasi saham, terus biasanya saya akan merekomendasikan 4 hal ini. Apa saja 4 hal yang harus kita siapkan sebelum investasi saham? Jadi yang pertama adalah, yang paling harus disiapkan adalah masalah temperamen atau emosi. Jadi Warren Buffett itu pernah bilang kalau bukan IQ yang akan membuat hasil investasi menjadi besar, tapi adalah temperamen. Jadi hal yang paling penting yang pertama harus kita siapkan adalah kita harus bisa mengatur diri kita, emosi kita, temperamen kita. Efeknya apa kalau kita tidak bisa menguasai emosi kita? Jadi di investasi saham itu banyak sekali jebakan yang kita bisa masuk ke jebakan itu sehingga kita jadi rugi. Contohnya, ketika pasar sudah tinggi sekali, pasar sudah mahal sekali, saham-saham sudah mahal, itu banyak orang yang merasa takut kalau ketinggalan kereta, sehingga malah membeli di harga saham yang sudah mahal itu. Akibatnya apa? Akibatnya dia, kalau istilahnya dalam saham adalah orang yang cuci piring, pesta. Jadi pesta pasar bullish atau pasar saham yang naik, dia yang cuci piringnya. Akibatnya orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, temperamennya ini akan mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Karena dia beli di harga puncak. Sebaliknya juga begitu, ketika terjadi krisis atau pasar bearish atau pasar menurunnya pasar saham, maka banyak orang yang tidak bisa mengontrol temperamen dan emosinya akan menjual saham-sahamnya di pasar bearish. Akibat buruknya adalah saham yang bagus malah dijual murah. Jadi pasar bearish itu pasar menurun, harusnya malah kita banyak membeli, tapi mayoritas orang yang, terutama mereka yang masih pemula, malah menjual saham-sahamnya ketika masa bearish saham. Karena apa? Karena merasa ketakutan nanti harganya akan turun lagi, sehingga dia menjual gitu. Dan ini adalah cara yang sangat salah, dan sebabnya adalah temperamen yang belum bisa dikuasai. Jadi sebelum masuk ke pasar saham, sebelum masuk ke bursa saham, harus bisa menguasai temperamen, emosi, dan menguasai diri dulu. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan sebelum investasi saham adalah harus memahami bisnis. Jadi memahami bisnis ini bisa belajar, tapi intinya harus dipahami. Jadi kita, kalau orang awam ya, saya sendiri dokter, jadi tidak ada latar belakang pendidikan formal di keuangan, tapi kita belajar dari buku dan dari kita bacaan-bacaan. Kalau di emiten atau di perusahaan di bursa saham itu mempunyai bisnis, dan bisnisnya ini mempunyai sifat-sifat khusus. Kalau teman-teman contoh baru mulai investasi saham, maka harus sebelum membeli sahamnya harus membaca laporan tahunan dari perusahaan itu. Kalau sudah membaca laporan tahunan, maka sedikit banyak akan lebih memahami tentang bisnis di perusahaan yang teman-teman mau beli sahamnya. Jadi intinya sebelum membeli saham harus memahami bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah harus memahami bahasa bisnis, yaitu akuntansi.
Jadi di bahasa akuntansi ini kita hendak berinvestasi di pasar saham, berarti kita harus menganalisa perusahaan-perusahaan di pasar saham. Karena untuk menganalisa perusahaan di pasar saham itu kita harus membaca laporan keuangannya. Dan kita beruntung atau sial, di bursa saham Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO atau menjual sahamnya di bursa saham, niatnya memang buruk. Sejak awal niatnya buruk, yaitu untuk menipu investor yang minoritas. Nah, bila kita tidak memahami cara membaca laporan keuangan dengan baik, maka kita rentan untuk mengalami penipuan itu, atau kita rentan untuk menjadi korban dari penipuan itu. Jadi sebelum masuk investasi saham harus memahami dulu bahasa bisnis, yaitu akuntansi. Saran kami dari pengalaman kami itu teman-teman bisa, untuk yang pemula bisa membaca LKS, SMK atau SMA tentang akuntansi. Nah, itu sebagai pintu untuk membaca yang lain. Terus ada buku bagus dari Interpretasi of Financial Statement karyanya Benjamin Graham, itu salah satu buku yang bagus. Berikutnya yang keempat, yaitu yang harus disiapkan adalah dana. Jadi ini penting sekali dan sering dihiraukan. Banyak teman-teman yang berinvestasi di pasar saham memakai dana margin atau dana hutangan dari sekuritas. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita tak pernah tahu di masa depan akan terjadi apa, apakah terjadi crash atau pasar bullish, kita tidak tahu. Ketika pasar menurun, maka pinjaman margin itu atau pinjaman berbunga dari sekuritas itu akan berbahaya. Akan membuat kita dijual paksa. Saham kita dijual paksa, bisa nanti bunganya akan makin besar dan bisa berbahaya buat kondisi keuangan kita. Jadi yang harus disiapkan sebelum investasi saham adalah dana. Dan dananya itu kalau bisa minimal itu tidak dipakai dalam 3 tahun. Jadi uang dingin yang tidak dipakai dalam 3 tahun itu yang bisa dimasukkan ke dalam investasi saham teman-teman. Jadi itu 4 yang harus disiapkan sebelum teman-teman berinvestasi saham di bursa saham. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.